Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sahabat Dahsyat di seluruh Indonesia. Jadi Mulata menyapa pagi hari ini ingin sedikit menanggapi tentang komentar-komentar negatif yang masuk entah di Instagram saya, entah di Facebook saya, entah di YouTube saya. Saya sering kali melihat banyak sekali orang mengatakan, wah ini penipuan, ini nggak benar. Teman-teman, ini negara hukum, sederhana. Kalau Anda merasa bahwa Anda tertipu, kumpulkan bukti bahwa ini ada terjadi penipuan dan laporkan saja secara hukum. Jika Anda merasa dirugikan oleh seseorang, terus kemudian Anda keluar-keluar di sosial media menuduh tanpa dasar, jangan-jangan malah Anda nanti yang akan terjerumus di meja hukum karena ketidaktahuan Anda asal nuduh. Ingat, media sosial itu memiliki rekam jejak. Saya sering membagikan sesuatu di sosial media saya dan semua dengan penuh kehati-hatian. Dan kenapa? Karena saya tahu ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar, itu bisa dijadikan barang bukti. Itu bisa diunduh, kemudian bisa dilaporkan. Saya update status misalkan. Itu bisa jadi di capture seseorang, terus bisa dijadikan barang bukti untuk memberikan tuntutan dan sebagainya. Begitu juga dengan Anda yang suka komen, suka mengkritik. Hati-hati, karena bisa jadi itu menjadi awal Anda akan dijerumuskan ke meja hijau. Ingat teman-teman, hari ini banyak sekali orang berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Tapi mari bijak dalam menanggapi semua itu. Terlepas dari apapun Anda suka tidak suka. Karena ketika Anda melontarkan satu pendapat, terus kemudian orang tidak suka dengan pendapat Anda, itu juga bisa jadi masalah. Kecuali Anda berpendapat di tempat Anda sendiri. Misalkan contoh, saya update status tentang asuransi misalkan. Terus kemudian Anda menulis status di tempat Anda sendiri, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika Anda komentar di tempat orang. Terus kemudian orang yang Anda komentarin itu tidak suka dengan Anda, itu sudah bisa menjadi delik aduan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ambil contoh sekarang misalkan, jangankan bicara tentang asuransi misalkan. Orang membahas tentang misalkan ibadah misalkan. Agama tertentu misalkan agama A gitu. Terus Anda dari agama B. Kemudian Anda komentar di Facebook atau di Instagramnya seseorang yang menuliskan sesuatu yang tadi. Misalkan contoh, bagi agama Kristen dan Katolik mungkin makan daging babi, makan daging anjing, itu bagi mereka nggak ada masalah. Karena tidak ada tuntunan bagi mereka untuk melanggar itu. Itu menurut keyakinan. Terus kemudian Anda beragama Muslim misalkan. Anda komentar di status dia, barang haram kok dimakan gitu. Ya itu haram menurut Anda, bagi dia tidak gitu loh. Dan orang yang Anda komentarin itu punya hak untuk marah dan menuntut Anda gitu loh. Ada orang kerja di bank misalkan, terus Anda tidak suka orang kerja di bank, ya Anda nggak apa-apa, nggak suka kerja di bank. Tapi Anda silahkan tulis di wall Anda sendiri, di media Anda sendiri. Tidak perlu komentar di tempat orang gitu loh. So marilah bijak terhadap sosial media, terhadap cara berkomunikasi. Anda boleh tidak suka dengan sesuatu, tetapi tidak sukanya harus disesuaikan. Jangan asal ngomong tidak suka, yang terjadi nanti adalah Anda justru akan terjerumus. So, mulai sekarang komentarlah yang positif. Karena positif itu yang akan membuat Anda menjadi lebih baik. Saya sering kali melihat orang-orang yang
komentar-komentar negatif setelah saya telusurin ternyata karena ketidaktahuan dia gitu loh. Tapi dia asal ngomong misalkan. Ambil contoh, saya banyak sekali ketemu orang-orang negatif tentang insurans. Wah, saya rugi ikut insurans menipu misalnya. Nah, sekarang itu Anda itu coba lihat gitu ya. Teman-teman, hari ini 12 tahun saya ada di insurans ya. Banyak sekali orang-orang tidak paham tentang insurans. Dia bilang saya rugi ikut insurans gitu loh. Ya kalau Anda nggak mau rugi ya tidak perlu ikut insurans, udah gitu doang. Gampang gitu loh. Saya itu dari sudah berapa puluh tahun yang lalu ikut BPJS sampai hari ini belum pernah klaim dan tidak pernah merasa rugi. Saya ikut asuransi mobil dan tidak pernah ada nilai tunai dan tidak pernah merasa rugi. Dan kita bayar asuransi di Jasara Harja sudah berapa tahun lewat STNK kita. Ketika Anda tidak pernah kecelakaannya, Anda tidak pernah klaim dan tidak pernah rugi. Anda naik pesawat, naik kendaraan umum itu ada asuransi dan ketika tidak terjadi apa-apa, ya itulah fungsi asuransi. Asuransi itu adalah program gotong royong di mana orang-orang yang punya kelebihan atau tidak terjadi musibah, mereka akan bersama-sama membayar iuran yang akan digunakan untuk orang-orang yang kena musibah. Itu prinsip dasar asuransi. Ketika hari ini Anda merasa bahwa Anda rugi ikut asuransi, tinggal Anda tidak perlu ikut ya gitu doang kok gitu. Saya tertipu asuransi, tertipunya seperti apa? Anda merasa tertipu karena Anda salah dalam mengartikan. Jangan sampai komentar Anda itu justru menunjukkan kebodohan Anda. Anda bilang sesuatu salah misalkan. Ambil contoh sekarang. Banyak orang tidak ngerti tentang unit link atau reksadana ataupun investasi di sekuritas saham misalkan. Wah, aku rugi di sekuritas, aku rugi aku beli saham, aku rugi berinvestasi. Atau bahkan Anda ngomong bahwa waduh saham itu haram. Saham itu adalah pasar terbuka di mana semua orang boleh berinvestasi saham. Anda itu boleh beli saham kapan saja, di mana saja, di perusahaan apa saja. Apa yang membuat orang komentar negatif, wah saya rugi, aku taruh uangku di saham, malah uangku hancur. Uangku habis di sana. Itu bukan sahamnya yang jelek, Andanya yang bodoh. Kalau Anda pintar, Anda tidak terjadi seperti itu gitu loh. So, jangan sampai justru komentar-komentar Anda itu menunjukkan kebodohan Anda yang Anda publikasi sendiri. Mari bijak. Sebelum Anda komentar, coba Anda cari info dulu gitu loh. Sebelum Anda negatif tentang saham misalkan ya, cari informasi tentang saham, belajarlah tentang saham. Anda mau negatif tentang asuransi, coba Anda belajar dulu tentang asuransi gitu loh. Orang-orang sekarang, orang-orang besar, orang-orang kaya di dunia, orang-orang sukses di dunia itu semua orang investasinya saham. Dan semua orang-orang besar itu berasuransi. Anda yang baru hidup kemarin sore, baru belajar kemarin sore, baru kena kondisi tertentu saja Anda sudah kayak kebakaran jenggot, seolah-olah Anda adalah orang yang paling dirugikan gitu ya. Hari ini banyak sekali orang-orang belum paham tentang bagaimana mengelola keuangan, mengelola masa depan. Sehingga saya titip pesan buat teman-teman semua yang berkesempatan Allah izinkan untuk melihat video ini, yuk bijak menanggapin sesuatu. Jangan sampai Anda berkomentar sesuatu justru Anda sedang mengumbar kebodohan Anda. Ya, ingat, komentar negatif Anda itu menandakan kebodohan Anda dalam menanggapin sesuatu. Anda kalau tidak ngerti, belajar dulu gitu loh. Anda tidak ngerti tentang sistem keuangan, silahkan belajar tentang sistem keuangan. Anda tidak ngerti tentang kondisi tertentu, Anda belajar dulu. Jangan komentar dulu hanya dengan kemampuan Anda yang baru sebatas itu saja. So, buat teman-teman semua, saya mencintai teman-teman semua dan mari bertumbuh dahsyat di membangun masa depan. Dan mari membangun masa depan dengan cara yang benar. Pasti bermanfaat. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.